pembicaraan yang seru, pembicaraan yang hangat, dan kadang-kadang bisa panas, bahkan bisa menimbulkan perkelahian di antara anak Tuhan, dan bahkan saling maki-memaki. Tapi tidak untuk kelompok kita ya. Saya tidak mengizinkan ada maki-memaki di sini. Kalau ada maki-makian langsung saya cut. Ya, karena kita ada sopan santun lah. Kita belajar bersama ini ada sopan santun, ada juga saling menghormati. Jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan sombong, ya, jangan sombong juga, jangan arogan, jangan merasa diri yang sudah sempurna dan tidak ada kelemahan kekurangan. Tidak, kita semua adalah sama-sama orang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada sempurna, tidak ada yang sempurna di antara kita. Dan kita semua masih sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar. Kita bukan di sini tidak ada yang namanya pakar Kristen, itu enggak ada. Ya, yang namanya juga sudah lulus jadi orang Kristen itu tidak ada. Kecuali memang yang sudah dipanggil Tuhan pulang. Nah, itu yang lulus. Selama kita masih hidup, belum lulus. Sekolahnya masih terus berlangsung. Amin kan? Kita semua sedang sekolah bersama. Jadi juga kalau ada perbedaan-perbedaan di antara kita itu sebetulnya wajar-wajar saja karena kita memang semua belum sempurna. Tapi bukan berarti wajar itu ya sudah biarin aja, perbedaan aja. Kamu berbeda, saya berbeda, mari jalan sendiri-sendiri. Tidak demikian juga karena kita ini diajar oleh Tuhan untuk saling menasehati, saling membangun, saling mengingatkan, ya, satu dengan yang lain. Jadi nggak ada masalah sebetulnya anak Tuhan sama anak Tuhan berdiskusi, tukar pikiran, tukar pendapat, atau apa ya, berargumentasi begitu. Atau istilah yang lebih canggih berapologetik, ya, berapologize, ya. Kita ini orang-orang yang berapologetika, yaitu bertanggung jawab dalam membela iman. Ya, bagaimana imanmu? Bagaimana iman saya? Ya, mari kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Juga terhadap sesama rekan kita juga bisa share bagaimana pergumulan kita selama ini. Ya. Bagaimana pendalaman kita selama ini. Ya, inilah wadah kita bisa saling share, kita bisa bertumbuh bersama. Saya tetap punya kerinduan dari dulu sampai sekarang bahwa orang Kristen seharusnya bersatu. Bukan bersatu organisasi atau bersatu sinode gerejanya, enggak perlu. Enggak apa-apa. Kita organisasi gereja boleh lain-lain. Tapi spiritnya tetap satu, yaitu satu sebagai gereja yang kudus dan am. Nah, itu kan dalam pengakuan iman rasuli kan selalu disebutkan gereja yang kudus dan am. Kalau kita mengakui gereja yang kudus dan am, ya berarti saya percaya anak Tuhan yang sejati, dan anak Tuhan yang sejati pasti akan dalam satu kesatuan di dalam Tuhan.
sudah sebetulnya sudah dalam satu kesatuan dalam Tuhan, karena Tuhan sudah berkarya menebus dosa-dosa kita, dan kita sudah percaya kepada Kristus, ya sudah, kita sudah menjadi anggota gereja yang kudus dan am, dan sudah bersatu dalam Tuhan kita ini. Hanya memang secara organisasi manusiawi kita masih dipisah-pisah oleh organisasi, oleh tata tertib atau peraturan gereja dan sebagainya, tapi itu sebetulnya tidak akan memisahkan anak-anak Tuhan. Oke? Saya tetap merasa bahwa kita ini saudara di dalam Kristus kalau kita benar-benar sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah bertobat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan sudah diperbarui hidupnya hari demi hari, ya itu sudah, kita itu sudah bersatu. Nah, cuma di dalam pemahaman akan firman Tuhan, nah itu yang kita seharusnya bertumbuh bersama. Di dalam pengenalan akan Allah yang benar, kita bertumbuh bersama. Ya, itulah perjuangan saya selama ini. Juga selama saya mengajar STRIS sudah 35 tahun. Ya, perjuangan saya sejak tahun 1986 sampai hari ini. Saya terus memberitakan kebenaran untuk orang-orang Kristen memahami kebenaran, memahami Allah yang benar, memahami Alkitab dengan benar. Ya, itulah kerinduan saya dalam keterbatasan saya, dalam segala kekurangan saya. Saya bukan doktor, saya bukan pembicara internasional, saya pembicara lokal aja nggak terkenal, ya toh. Tapi itulah kerinduan saya. Dan murid STRIS sudah ribuan, ya, kemungkinan besar sudah sekitar 3.500 murid STRIS. Memang belum punya data yang sempurna, tapi itu sudah kira-kira kita 35 tahun, satu tahunnya sekitar satu tahunnya bisa satu semester, ya, satu semesternya bisa sekitar, ya rata-rata kalau mau disebut 100 orangan lah, 100 orang. 100 orang kali 35. Berapa? Ya, 3.500. Itu bisa lebih, bisa kurang. Oke, kita tidak panjang-panjang membahas ini. Ini adalah spirit kita bersama dalam mau belajar firman Tuhan bersama. Ya. Kita mohon supaya Tuhan memimpin kita, memberi kita hikmat, akal budi, dan pengertian. Puji Tuhan. Saya sekarang langsung mau share dengan bahan yang saya sudah siapkan. Ya. Sekali lagi kalau ada saudara-saudara yang nanti mau bertanya, silakan bertanya, tapi pertanyaannya saya batasi sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Anda boleh bertanya tentang hal-hal yang belum saya jelaskan kalau sudah di akhir diskusi. Jadi diskusinya sudah semuanya tuntas. Lalu masih ada waktu lagi untuk mau bertanya, saudara boleh bertanya yang mungkin kelanjutan dari yang sudah saya bahas atau di luar yang saya bahas. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Sekali lagi kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami sekali lagi datang kepada Tuhan.
Tuhan pimpin hamba-Mu, Tuhan pimpin rekan-rekan yang melalui Zoom, melalui YouTube, dan melalui radio RMC. Tuhan berkati semuanya. Kami mohon Tuhan yang mempersatukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sehati, sepikir, sejiwa, dan saling mengasihi, saling menghormati, dan saling membangun satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami belajar untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, karena kami memang rendah, dan Tuhan yang maha tinggi yang patut dimuliakan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saya mulai. Teman-teman, kalau ada teman yang punya teman yang juga rindu belajar, ajak aja mendengar ajaran-ajaran ini ya. Terutama mereka yang sudah, ya istilahnya udah cukup lama lah menjadi orang Kristen. Mungkin kalau masih belum Kristen, jangan diajak mendengarkan ini. Ya, nanti pusing dia. Sebelum Kristen kok tahu-tahu udah ada perdebatan di antara Kristen ini apa ini ya. Nanti dipikir orang Kristen kok berkelahi terus. Ya memang padahal kenyataannya memang begitu ya. Ini perdebatan yang seru antara Arminianisme dan Calvinisme. Oke, saya sedikit review apa yang sudah saya ajarkan yang lalu, bahwa yang lalu saya menekankan bahwa bagaimana kalau kedua aliran ini sebaiknya bersatu saja. Ya. Kalau bersatu orangnya ya saya setuju. Tapi kalau bersatu ajarannya itu masih perlu dikaji ulang. Bagaimana mungkin suatu ajaran yang saling bertolak belakang lalu atau berkontradiksi lalu mau dipersatukan, ya enggak mungkin kan, kebenaran dan kebenaran itu saling berkontradiksi, itu kan enggak mungkin. Misalnya Tuhan tuh mengajarkan di zaman Perjanjian Lama, ya kamu boleh poligami, ya. Perjanjian Lama itu ajaran Tuhan itu poligami. Di Perjanjian Baru monogami. Nah, apakah benar Tuhan kalau ngajar kayak gitu? Perjanjian Lama poligami, Perjanjian Baru monogami. Kalau benar berarti Tuhan itu berkontradiksi. Nah, itu pasti tidak benar. Itu kesimpulan yang salah. Siapa bilang Perjanjian Lama mengajarkan poligami? Memang banyak yang poligami, ya. Tapi apa di Perjanjian Baru tidak ada yang poligami? Tidak ada juga yang kawin cerai. Ya ada juga kan. Yang punya istri simpanan juga banyak, ya toh. Yang sudah menikah, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi juga ada. Jadi apakah kalau begitu berarti boleh? Enggak, siapa yang bilang boleh? Tidak pernah kita bilang boleh. Tidak pernah kita bilang Anda boleh punya istri lebih dari satu. Silakan mau pilih 2, 3, 4, 5, bahkan 100, bahkan 1000 seperti Salomo. Silakan. Tidak ada kita mengajari kayak gitu. Kita dari awal sudah menyediakan Adam disediakan satu Hawa. Satu Adam, satu Hawa. Jadi tidak pernah diajarkan satu Adam dapat 1000 Hawa. Tidak ada. Ya, oke. Jadi kembali lagi, ajaran Alkitab itu tidak mungkin saling bertentangan atau saling berkontradiksi. Kalau sampai saling bertentangan, berkontradiksi, ya pasti ada yang penafsiran yang tidak benar.
Bukan Alkitabnya yang nggak benar. Menafsirkan Alkitabnya itu loh yang nggak benar. Ya, saya harap ini presupposisi ini juga Anda sepakati. Bahwa bukan Alkitab yang salah. Tapi yang menafsirkan Alkitab itu yang bisa salah. Amin ya. Harus amin. Kalau tidak amin ya Anda lalu bilang, Alkitab juga bisa salah Pak. Waduh, kalau sudah kayak gitu, I'm sorry. Kita punya presupposisi yang berbeda dan tidak mungkin bisa digabungkan. Kalau Anda sudah bilang Alkitab itu bisa salah, ya ajarannya bisa keliru, ya sudah, kesimpulannya buat apa kita percaya Alkitab, ya toh. Loh Pak, akal kita kan bisa membedakan Pak, mana yang benar dan mana yang benar. Sudah itu nanti perdebatan kayak gitu, nanti aja di doktrin Alkitab. Ya, saya sudah mengajar doktrin Alkitab juga 35 tahun ini. Selama stris dimulai sampai hari ini saya terus ngajar, tidak pernah selesai. Dan tidak pernah bosan. Bukan saya sempurna, enggak. Cuma saya itu sendiri merasa bertumbuh. Dengan saya mengajar itu saya bertumbuh. Saya tidak pernah bosan, benar. Mengajar mahasiswa-mahasiswa baru dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus diulang-ulang dari dulu. Pertanyaannya ya itu aja. Ya ada yang lain sih, tapi tiap kali pertanyaan itu bagi saya selalu baru. Biarpun pertanyaannya itu aja, tapi bagi saya baru. Baru kenapa? Karena itu menjadi pergumulan yang tiap tahun itu terus-menerus bertumbuh. Pengenalan akan iman Kristen itu tidak mandek dan tidak stagnan, tapi terus bertumbuh. Makanya saya bersaksi, setiap kali saya ngajar, saya selalu menemukan yang lebih baru, lebih baru, lebih baru. Biarpun saya pakai bahan yang lama. Benar ini. Saya saksikan diri saya sendiri, bagaimana saya mengalami pertumbuhan dengan apa yang saya ajarkan kepada murid-murid yang baru. Ya. Tiap tahun baru terus, bukan tiap tahun, tiap semester. Tiap semester ketemu murid baru. Karena kita menerima murid kan selalu tiap semester, bukan tiap tahun kita terima murid baru. Ya. Nah, jadi kita percaya bahwa kalau memang Arminianisme ini adalah benar-benar Alkitab dan Calvinisme ini benar-benar juga Alkitab, maka seharusnya logikanya dua-dua bisa bersatu. Kalau benar-benar kedua-duanya itu Alkitabiah. Ya, Alkitabiah. Oke, saya lanjut. Nah, apakah perdebatan ini karena dua pemimpin yang saling berkontok-kontokan dan akhirnya diwariskan kepada pengikut-pengikutnya? Sebetulnya tidak. Jadi dua pemimpin ini kita sudah bahas ya, dua pemimpin ini tidak pernah ketemu karena ya waktu John Calvin sudah meninggal, si Arminius ini masih kecil sekali, ya masih kecil, jadi tidak pernah ketemu, tidak pernah berdebat. Cuma yang berdebat itu adalah pengikut-pengikutnya, pengikut Calvin, John Calvin dan Arminius sendiri pernah berdebat. Jadi Arminius sempat berdebat dengan pengikut-pengikut John Calvin. Lalu akhirnya Arminius meninggal dalam perdebatan itu. Belum selesai perdebatannya, Arminius sudah meninggal karena kesehatannya sangat merosot. Dan diteruskan oleh pengikut-pengikut Arminius yang akhirnya disebut sebagai kaum
remonstran. Ya. Nah, akhirnya perdebatan itu tidak pernah selesai sampai hari ini. Perdebatan antara pengikut John Calvin dan pengikut Arminius sampai hari ini nggak pernah selesai. Saya berdoa agar suatu saat bisa ada terbuka, ya, ada dialog yang sehat, dialog yang terbuka dari dua pihak itu sama-sama ada kerinduan kembali kepada Alkitab, dua-dua mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, dua-dua menekankan kasih, dua-dua menekankan motivasi yang murni di hadapan Tuhan, bukan berambisi untuk saling mau mengalahkan dan menghancurkan, bukan, tapi untuk bertumbuh bersama dalam kebenaran firman. Paling tidak melalui kelompok ini, persatuan itu sudah nyata, ya, melalui kelompok kecil ini. Jadi saya tidak mau kelompok kecil ini malah tambah terjadi permusuhan dan saling mau menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak punya spirit mau menjatuhkan kok. Kita punya spirit mau kembali ke Alkitab. Jadi jangan disalah tafsirkan lalu ini tujuannya mau menjatuhkan, mau menjebak, mau menghancurkan. Enggak, sama sekali enggak. Benar. Saya bicara ini benar dari motivasi saya yang sesungguhnya. Buat apa sih mau menjatuhkan? Tidak ada gunanya bagi saya. Ya, hasilnya tidak ada kok. Saya mau menjatuhkan Arminianisme itu juga tidak ada gunanya sama sekali. Saya cuma rindu orang Kristen bertumbuh. Dah. Itu aja. Oke? Lah ini kalimat saya yang terakhir ini mungkin banyak yang salah ngerti ya. Jadi analisa saya banyak orang Arminian yang menekankan Calvinis, kok menekankan? Banyak orang Arminian yang menentang Calvinis karena secara alami. Mereka bukan dari orang-orang yang belajar teologi lalu melawan Calvinisme. Jadi sebetulnya secara naluri kita itu memang nggak pernah bisa cocok dengan Calvinisme. Secara naluri, nggak usah belajar teologi, Anda sudah dengan sendirinya Anda pasti menentang Calvinisme. Itu termasuk saya loh. Saya dulu juga penentang Calvinisme ya. Saya sudah cerita minggu lalu. Oke, lanjut. Nah, saya akan flashback dulu ke yang lebih awal dari pertentangan antara Arminianisme dan Calvinisme, yaitu yang terjadi sebelumnya, yaitu dulu awal-awalnya itu hanya ada gereja Katolik ya. Dan gereja Katolik itu dulu ada dua, yaitu Katolik Timur dan Katolik Barat. Katolik Timur itu namanya Ortodoks Timur, berkembang menjadi Ortodoks Timur, lalu jadi Ortodoks lain seperti Ortodoks Syria, apa segala macam itu. Dan yang Barat itu adalah Roma Katolik. Singkat cerita, ajaran Roma Katolik pada waktu itu sudah begitu amat sangat dominan dan amat sangat berkuasa dan amat sangat pada waktu itu menyimpang dari prinsip-prinsip Alkitab sehingga terjadilah protes yang besar dan itu dipelopori oleh Martin Luther. Ya, tahun 1517. Martin Luther hidup tahun 1483 sampai 1546. Jadi kurang lebih berapa itu? 29 tahun perjuangan dari Martin Luther untuk gerakan reformasinya. Ya, kita lihat
Memang dulu cuma ada Katolik aja, kemudian baru muncullah yang namanya gereja Protestan, yaitu gereja yang dipelopori oleh Martin Luther. Munculnya gereja Protestan di situ. Dan itu ada 3 semboyan yang sangat ditekankan oleh Martin Luther, yaitu sola fide, sola gratia, sola scriptura. Ya, saya ulangi, 3 pokok ajaran iman Kristen yang sangat ditekankan oleh Martin Luther pada waktu gerakan reformasi, yaitu sola fide, sola gratia, sola scriptura. Itu tidak perlu diurut, bisa dibolak-balik, bisa sola gratia dulu, baru sola fide, atau sola scriptura, sola fide, sola gratia, tidak apa-apa. Dibolak-balik juga tidak masalah, itu karena bukan urutan. Ya, jadi apa itu penekanan Martin Luther terhadap 3 sola itu? Ya, sola fide itu hanya melalui iman saja. Keselamatan itu hanya melalui iman, bukan melalui perbuatan baik manusia, tidak, tapi hanya melalui iman. Karena perbuatan baik manusia itu sudah ternoda oleh dosa, jadi tidak mungkin bisa menyelamatkan. Ya, jadi makanya prinsip iman Kristen yang dipelopori oleh Martin Luther dan menjadi suatu gerakan reformasi dan akhirnya muncullah gereja-gereja Protestan. Jadi itu sebetulnya dulu awalnya itu ya ini Protestan ini. Dulu gereja Pantekosta nggak ada. Apalagi karismatik ya belum ada waktu itu. Yang ada itu cuma ya 2 ini aja lah, Katolik sama Protestan. Ya, sekali lagi tadi menekankan apa? Sola fide, yaitu keselamatan hanya melalui iman, tidak melalui perbuatan baik. Lalu sola gratia, keselamatan hanya anugerah, pemberian gratis, bukan melalui usaha manusia atau jasa manusia. Tidak ada itu. Tidak ada usaha manusia, tidak ada jasa manusia. Semua diberikan secara gratis. Ya, makanya namanya sola gratia. Paling gampang hafalnya, gratia itu ya dekat dengan kata gratis. Ya kan? Gratis itu ya diberikan cuma-cuma, nggak pakai bayar. Itu yang kedua, keselamatan diberikan secara gratis. Kenapa kok gratis? Karena tidak mampu, tidak ada seorang pun yang mampu bisa membeli. Dengan usaha apapun, dengan kerja keras apapun, tidak pernah bisa mencapai keselamatan. Kenapa? Ya tadi sama, manusia sudah ternoda oleh dosa, sudah terkontaminasi, sudah terdistorsi. Jadi sebaik-baiknya manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan, usaha tidak bisa menyelamatkan, apapun jasa tidak bisa menyelamatkan, apalagi uang. Anda mau bayar keselamatan dengan uang, tambah nggak mungkin lagi. Ya, buanglah uangmu itu untuk bisa mencapai keselamatan. Makanya dulu waktu Martin Luther pas mengadakan gerakan reformasi tahun 1517 itu karena di gereja Katolik diadakan suatu pencarian dana besar-besaran untuk pembangunan suatu gereja yang biayanya amat sangat besar. Caranya supaya gereja bisa nutup biayanya itu dengan menjual surat pengampunan dosa. Ya, surat pengampunan dosa. Atau indulgence, ya. Nah, jadi dengan Anda membeli surat ini, wah Anda akan banyak menyelamatkan nenek moyang Anda yang sudah meninggal, yang berada di api penyucian. Dengan membeli surat pengampunan dosa ini, nanti
jiwa-jiwa yang ada di api penyucian akan loncat ke surga langsung. Ya, wah itu Martin Luther marah besar dan akhirnya Martin Luther memprotes dengan 95 dalil melawan gereja Roma Katolik. Ya, lalu yang ketiga adalah sola scriptura. Hanya Alkitab saja yang menjadi satu-satunya landasan gereja dan yang membawa orang, menuntun orang pada keselamatan yang sejati. Maksudnya memberikan pengajaran yang benar tentang keselamatan yang sejati, yaitu Alkitab. Hanya Alkitab saja. Tidak ada buku lain, tidak ada dasar lain, hanya Alkitab saja. Jadi, keselamatan hanya melalui iman, hanya melalui anugerah Tuhan, hanya melalui Alkitab, ya. Dan bukan karena usaha, bukan karena kebaikan, bukan karena jasa, dan bukan karena ada tambahan-tambahan tradisi gereja. Ya, ada tradisi gereja, ada pengalaman-pengalaman rohani, ya, ada perasaan-perasaan, ada logika-logika yang menjadi syarat keselamatan itu tidak ada semua. Sama Martin Luther cuma dikasih 3 rumus itu, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Memang Martin Luther buat tulisan-tulisan juga sangat banyak sekali dan sangat banyak membangun orang-orang yang pada waktu itu masih Katolik untuk mengerti ajaran Alkitab dengan sebenarnya. Selain itu Martin Luther juga sangat berjasa menerjemahkan Alkitab, ya, dari bahasa Latin ke bahasa Jerman atau bahasa-bahasa lain. Ya. Oke, itu singkat cerita mengenai gerakan reformasi. Kita karena tidak fokus pada ini, jadi kita tidak usah lama-lama di sini. Lanjut. Kemudian gerakan yang dipelopori oleh Martin Luther ini disempurnakan oleh John Calvin. Perhatikan lahirnya John Calvin 1509 sampai 1564. Jadi John Calvin sama Martin Luther memang pernah ketemu, tapi nggak harmonis juga hubungan mereka. Karena mungkin penekanan-penekanan yang berbeda dari apa yang ditekankan John Calvin dan apa yang ditekankan oleh Martin Luther. Maklumlah Martin Luther pelopor, sedangkan John Calvin kan istilahnya yang mengikuti, ya, mengikuti yang dipelopori oleh Martin Luther, meskipun John Calvin tidak resmi menjadi pengikut Martin Luther. Tapi yang dimaksud disempurnakan ini adalah ajaran-ajaran Martin Luther yang masih berbau ajaran-ajaran lama, yaitu ajaran-ajaran Roma Katolik. Ada bau-bau Katoliknya itu dibersihkan oleh John Calvin. Ya, saya mohon maaf kalau saya menyebut nama-nama gereja karena ini memang sejarah, ya, sejarah. Dan John Calvin betul-betul meneliti Alkitab sedemikian rupa dan meringkas, ya, ajaran yang yang seharusnya menurut prinsip Alkitab itu apa yang diajarkan oleh Martin Luther itu juga ada yang diteruskan oleh John Calvin dan juga ada yang disempurnakan oleh John Calvin. Ya, bukan semuanya diubah oleh John Calvin, tidak. Ya, disempurnakan maksudnya. Dan menghasilkan buku yang paling terkenal sepanjang abad sampai hari ini, yaitu namanya Institutio. Buku yang amat sangat terkenal dan buku
buku yang merupakan karya terbesar sepanjang sejarah. Ya, sampai hari ini boleh dikatakan diakui buku Institutio ini karya terbesar sepanjang sejarah. Saudara, kalau mau jadi orang Kristen yang ngerti benar-benar bagaimana karya agungnya John Calvin ini, bacalah Institutio. Memang ini bukan Alkitab, tapi Tuhan pakai John Calvin dengan luar biasa membawa orang kembali kepada Alkitab melalui ajaran ini. Dan bukan hanya Institutio saja yang ditulis John Calvin, juga banyak buku. Ya, tapi ini yang paling karya terbesar yang diakui seluruh dunia. Ajaran John Calvin dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya yang juga disebut, dan pengikut-pengikutnya ini disebut Calvinism, atau juga disebut sebagai orang-orang yang mengikuti ajaran Reform. Yes, itulah sedikit riwayat daripada munculnya orang yang bernama John Calvin dan munculnya ajaran Reform. Nah, bagaimana dengan ajaran Martin Luther? Martin Luther memang punya gereja sendiri yang disebut gereja Lutheran. Dan memang ya terus terang memang kurang berkembang ya ajaran dari Martin Luther. Sedangkan ajaran Reform luar biasa, meledak luar biasa sampai hampir seluruh Eropa mengikuti ajaran Reform ini, dan bahkan terus berkembang ke seluruh dunia sampai ke Amerika, ke Eropa, dan sampai ke Amerika. Ya, luar biasa sekali ini pekerjaan Tuhan, tentunya bukan pekerjaan manusia. Tuhan pakai manusia, dan memang kita harus menghargai manusia yang dipakai Tuhan. Tapi jelas-jelas ajaran Martin Luther, ajaran John Calvin sama menekankan yang namanya only by grace. Semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan manusia atau karya besar manusia, sama sekali tidak. Karena itu di ajaran iman Kristen tidak ada yang namanya santo-santo itu atau orang-orang suci yang dianggap prestasi amat besar dan luar biasa sehingga disucikan dia, diangkat sebagai golongan orang suci, sama sekali tidak. Karena kita penekanannya apa? Only by grace. Semua karena anugerah Tuhan. Nah, ini semua menunjukkan kekonsistensian daripada ajaran Reform. Dan satu ciri yang ditekankan oleh Martin Luther adalah sebetulnya semua orang Kristen di hadapan Tuhan itu sama. Nah, jadi tidak ada golongan orang suci, tidak suci. Golongan rohaniawan itu lebih suci dari golongan jemaat umum. Jemaat umum itu golongan rakyat jelata dan imannya juga iman jelata, sedangkan golongan yang rohani itu golongan yang jauh lebih tinggi statusnya, bagaikan mungkin kasta-kasta itu ya. Kalau di India ada kasta-kasta, kalau ini golongan rohaniawan sama golongan rakyat jelata. Nah, itu tidak ada. Martin Luther tegas mengatakan kita semua sebagai anak Tuhan di hadapan Tuhan itu sama. Makanya dulu zaman Katolik itu tidak boleh jemaat itu buka Alkitab itu tidak boleh. Karena Alkitab itu begitu sakralnya, begitu sucinya, dan tidak boleh dibaca sembarangan orang, dan tidak boleh diartikan oleh sembarangan orang. Jadi hanya boleh dibuka atau dibaca oleh yang namanya pastor. Ya, kalau kita disebut romo. Ya, dan mereka yang berhak untuk mengajar, mereka berhak untuk menafsirkan. Sedangkan jemaat umum itu ikut aja lah, ikut apa yang dikatakan oleh pastor atau paus. Udah ikut aja, karena itu memang sudah wakilnya Allah dan itu tidak bisa salah.
Nah, itu ajaran Roma Katolik. Sedangkan Martin Luther sama menekankan semua orang Kristen boleh baca Alkitab. Makanya dia berani menerjemahkan Alkitab. Dulu Alkitab tidak boleh diterjemahkan. Dulu Alkitab itu cuma satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa Latin. Nah, yang nggak ngerti Latin ya pelongo-pelongo. Lalu cuma dengar-dengar gini aja, entah ngerti, entah nggak ngerti, pokoknya amin, amin, amin aja gitu. Tapi sekarang Katolik sudah berubah ya. Katolik sekarang sudah memperbolehkan umatnya juga baca Alkitab, bahkan berkembang sampai ada persekutuan-persekutuan di apa ini? Di rumah-rumah jemaat Katolik. Ya, sudah beda, sekarang sudah beda jauh. Ya, cuma acaranya sih tetap harus dari pusat ya, dari Roma itu. Tidak boleh punya acara-acara dikembang-kembangkan sendiri, itu nggak boleh ya. Nanti itu bisa dapat peringatan. Nah, Martin Luther menekankan itu, semua orang bisa dipimpin Roh Kudus, semua orang boleh baca Alkitab, semua orang juga boleh menafsirkan Alkitab. Jadi, waduh, sukacita sekali, semua orang boleh pegang Alkitab, waduh, Alkitab dicetak ya, dicetak, diperbanyak, dan akhirnya banyak orang dapat berkat melalui bisa baca kitab suci. Ya. Oke, lalu diteruskan sampai zamannya John Calvin ini. Lalu apa yang terjadi? Berikutnya. Nah, lalu muncullah orang yang bernama Arminius. Lahirnya 1560 sampai 1609. Kelihatannya tokoh-tokoh zaman waktu itu tuh umurnya nggak panjang ya. Kalau Martin Luther ini umurnya dari 83 ke 46. Jadi 63 tahun. Cukup panjang ya. 63 tahun. Kalau John Calvin 55 tahun. Sangat pendek sebetulnya. 55 tahun. Kalau Martin Luther tadi 63 tahun. Ya, sebetulnya masih muda ya kan, 63 tahun. Berarti saya ini sudah lebih tua dari Martin Luther. Enggak menyadari saya kok sudah lebih tua. Saya pikir saya masih lebih muda dari Martin Luther. Ternyata Martin Luther umur 63. Saya sudah 67 sekarang. Saya pikir dulu saya umurnya Tuhan Yesus saya mati. Tuhan Yesus umur 33. Ya sudah Tuhan, saya tidak mau melebihi guru agung saya, umur saya 33 aja sudah mati, nggak apa-apa. Diperpanjang sampai lebih dari 33. Lalu saya bilang lagi, ya sudahlah umur saya nanti 55 tahun saja, tidak melebihi tokoh daripada John Calvin. Ternyata lebih dari 55. Ya, kalau umurnya Arminius ini lebih pendek lagi ya. Umurnya Arminius ini 49. Ya, mungkin terlalu kerja keras. Ya, dan Arminius mungkin juga tenaganya habis untuk perdebatan-perdebatan karena dia melawan ajarannya John Calvin. Dan pada waktu itu kok berani melawan ajaran yang lagi dominan ya, berkembang di dalam suatu gereja. Kalau berani melawan, Anda betul-betul bisa apa itu ya, kalau bahasa rakyatnya itu bisa ditawur gitu loh. Ditawur itu dikeroyok ya untuk mempertanggungjawabkan ajarannya yang berbeda dengan ajaran
yang pada waktu itu menjadi ajaran yang dominan ya. Nah, itu sampai akhirnya Arminius meninggal dan diteruskan oleh pengikut-pengikut Arminian, dan itu yang namanya disebut dengan kaum Remonstran. Kaum Remonstran. Ya, kata Remonstran ini berkaitan dengan apa itu 5 point of Arminianism. Ya. Jadi kata Remonstran ini dari latar belakangnya muncul dalam rangka orang-orang pengikut Arminius merumuskan ajaran-ajaran Arminius, dan mereka memaparkan ajaran-ajaran itu, dan naskah-naskah mereka itu disebut dari naskah Remonstran. Ya. Oke. Jadi itulah latar belakang daripada sejarah daripada munculnya Arminianism, karena Arminius itu menolak ajaran John Calvin, terutama tentang keselamatan, ajaran keselamatan dari John Calvin ya, yang menekankan kedaulatan Allah. Jadi boleh dikatakan ciri khas daripada ajaran keselamatan John Calvin ini adalah menekankan kedaulatan Allah. Ya, bukan hanya itu toh, ajaran John Calvin kan meluas sekali, sangat luas sekali, ada mandat Injil dan mandat budaya. Ya, ada ajaran tentang politik, tentang bergereja, tentang kehidupan Kristen dan sebagainya, termasuk tentang keselamatan ini. Nah, yang menjadi sorotan tajam itu dari seorang tokoh yang namanya Arminius ini, yaitu nggak bisa terima ajaran John Calvin yang menekankan tentang kedaulatan Allah dalam keselamatan. Ya, itulah secara ringkas riwayat latar belakang munculnya perdebatan-perdebatan ini. Dan sekarang saya pelan-pelan mau masuk pada poin-poin perdebatannya. Ya, mungkin kalau saudara dengar ini ngantuk, dengar sejarah ini, ini apa ini sejarah. Tapi tidak boleh ya, saudara tidak boleh mengabaikan sejarah, karena Anda harus kira-kira membayangkan situasi waktu itu. Itu tahun 1517 itu baru reformasi ya. Dan waktu reformasi itu, Martin Luther itu, John Calvin baru berumur 8 tahun. Ya, 1517, John Calvin lahirnya 1509. Jadi John Calvin baru umur 8 tahun, mungkin masih suka main-main kelereng atau apa John Calvin waktu itu. Mungkin. Ya. Ini cuma variasi saya sendiri aja. Mohon maaf Pak Andi. Kemudian Mohon maaf Pak Andi. Martin Luther meninggal 1546, tapi Calvin sudah ya. Sorry, saya yang salah. Oh ya. Ya. Jadi 1517 itu hari reformasinya, bukan hari lahirnya Martin Luther, bukan. Jadi hari reformasi itu, jadi Martin Luther umur waktu itu 34 tahun. Waktu gerakan reformasi itu Martin Luther umur 34 tahun. Sedangkan umurnya John Calvin baru 8 tahun. Ya, jauh lah. Amat jauh. Tapi Martin Luther kan masih umurnya sampai umur 63 tadi. Ya, jadi waktu mungkin sekitar 1540 begitu. 1540-an. Ya, John Calvin sudah umur 31. 37. 37.
37 ya 40 maksud saya waktu misalnya tahun 1540 ya. 1540 itu kan berarti John Calvin umur 31. Jadi masih bisa ketemu Martin Luther. Dan memang Martin Luther sama John Calvin, saya pernah dengar sih hubungan mereka agak keras juga. Karena Martin Luther mungkin terlalu dianggap kolot atau bagaimana, sedangkan John Calvin membuat ajaran-ajaran yang dianggap terlalu terlalu keras atau bagaimana. Saya kurang tahu itu. Saya tidak mau terlalu membahas itu karena itu bukan fokus kita. Oke, jadi kemudian waktu John Calvin membuat buku Institutio, kalau saya nggak salah ingat, umurnya John Calvin pertama kali membuat buku Institutio itu umur 26 tahun. Ya, 26 tahun dia sudah menghasilkan karya buku terbesar sepanjang sejarah. 26 tahun. Jadi kalau 26 tahun itu berarti 1535. Ya toh? 1535. Nah, 1535 ternyata Arminius belum lahir itu. Arminius itu lahirnya 1560. Jadi waktu John Calvin meninggal 1564, Arminius baru umur 4 tahun. Wah, ya 4 tahun masih baru merangkak. Merangkak. Ya bisa sih, sudah kecil lari-lari ya 4 tahun ya. Ya belum apa-apa. Arminius belum mengerti apa-apa. Umur 4 tahun. Ya. Makanya kemungkinan besar Arminius itu karena tidak ketemu John Calvin, jadi pandangannya agak lain karena tidak dibimbing langsung oleh John Calvin. Kalau ketemu John Calvin sendiri mungkin sudah pasti ada perbedaan ya. Tapi sebetulnya pengikutnya John Calvin itu juga bagus, seperti Theodor Beza itu. Kalau tidak salah yang mengajar Arminius itu kan Theodor Beza. Nah itu Arminius itu nggak bisa terima dengan ajaran Theodor Beza yang dianggap ekstremis itu. Ya, yang menekankan kedaulatan Allah dan predestinasi yang menetapkan orang binasa dan sebagainya. Wah, bagi Arminius itu nggak bisa terima ya, berat-berat. Nah itu akhirnya pertentangan hebat. Ya sampai akhirnya itu tadi munculnya remonstran ini. Oke, saya harap saudara sudah ada bayangan tahun-tahunnya, bayangan umur-umurnya, bayangan suasananya yang diperjuangkan juga bagaimana. Waktu itu berarti kekristenan itu masih baru ya. Kekristenan dalam arti gereja Protestannya. Kan dulunya hanya Katolik. Jadi munculnya Protestan itu dan munculnya Pantekosta semua diawali dari Martin Luther. Itu yang saya mau tegaskan. Ya, jadi semua gereja yang notabene bukan Katolik ya, semua gereja yang bukan Katolik, semua seharusnya menghargai karyanya Martin Luther. Karena ya Martin Luther ini membuat sejarah yang luar biasa. Bayangkan itu ya dari Alkitab itu hanya bahasa Latin. Kemudian gara-gara gerakan Martin Luther, Alkitab boleh diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Kalau seandainya sampai sekarang tidak ada perjuangan seperti Martin Luther, Alkitab sampai sekarang pun mungkin masih pakai bahasa Latin terus. Dan saudara yang tidak, dan saya yang tidak bisa bahasa Latin ya amin aja ya. Itu.
Puji Tuhan. Ini gerakan luar biasa. Ya, dan akhirnya penekanan pada sola itu, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Nah, sekarang pengikut reform menambah sola yang berikutnya, yaitu dua sola lagi, yaitu sola Christos, ya, solu Christos, ya samalah maksudnya itu hanya Kristus juga perantara satu-satunya. Lalu soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah saja. Nah, itu tambahan daripada pengikut reform. Ya. Mungkin juga mau tambah lagi. Menurut saya tambahan-tambahan itu enggak terlalu berarti, karena apa? 3 sola itu aja sudah menunjukkan kalau hanya melalui iman kepada siapa ya? Pasti Kristus lah. Masa iman kepada Musa ya toh? Ya enggak lah. Ya sudah pasti solus Kristosnya itu sudah pasti terkandung di dalam sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola scriptura kenapa? Karena pusat dari Alkitab itu ya Kristus, tidak ada yang lain. Ya. Oke. Ini saya sudah panjang bicaranya sampai 8:30. Apakah ada komen atau ada masukan atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau lanjut. Ada, Ya. Pak Andi. Ya, oke, silakan. Dari Bu Heni Listiawati, Pak Andi, mengutip perkataan Bapak bahwa pertentangan Arminianis dan Calvinis sudah berabad-abad, pertanyaan saya, apakah pertentangan ini merupakan pekerjaan iblis dalam mengombang-ambingkan pengajaran Kristen? Baik. Tanya yang bagus dan kritis. Saya jawab maybe yes, maybe no. Ya. Ini jawaban yang memang tidak pasti ya. Mungkin orang kalau dengar ini ya angket tunggal, semua orang ya bisa jawab gini atau. Tapi maksud saya begini. Apakah ini dari iblis? Saya jawab mungkin. Karena memang iblis ingin memecah belah anak-anak Tuhan dan merusak gerejanya. Itu memang sudah komitmennya iblis. Iblis itu kan selalu ingin merusak pekerjaan Tuhan dan juga merusak anak-anak Tuhan supaya terpecah belah. Tapi saya jawab juga maybe no. Karena peristiwa ini juga untuk kebaikan bagi orang Kristen. Kenapa saya katakan kebaikan? Karena dengan begini orang Kristen itu mau belajar. Ya maaf ya, kalau Anda jadi orang Kristen lalu tidak pernah ada kerinduan belajar. Pokoknya yang penting berbuat baik. Itu sudah parah Kristen seperti itu. Maaf, saya harus sebut itu. Sorry ya. Ada orang Kristen yang bilang, ajaran-ajaran itu gak penting kabeh. Yang penting berbuat baik. Itu kelihatannya benar. Tapi itu Kristen yang parah. Kenapa saya katakan parah? Ya, kelihatannya benar ya. Berbuat baik itu benar ya. Tapi kenapa saya katakan parah? Karena justru iman Kristen mengajarkan bahwa kita itu tidak mungkin bisa benar-benar berbuat baik. Tidak pernah bisa. Dan kalau kita tidak mengerti ajaran yang benar, saya itu mau berbuat baik berdasarkan pengertian yang bagaimana. Ya, saya mau berbuat baik berdasarkan pengertian yang bagaimana.
Mungkinkah saya bisa berbuat baik kalau pengertian saya sesat atau pengertian saya salah? Karena yang namanya berbuat baik itu semua agama berbuat baik. Anda bisa berbuat baik secara Buddha, Anda bisa berbuat baik secara Hindu, Anda bisa berbuat baik secara Islam, Anda bisa berbuat baik secara ateis, Anda bisa berbuat baik secara agama-agama primitif, ya, secara kebatinan dan sebagainya. Semua berbuat baik. Dan di Alkitab juga dikasih contoh orang yang berbuat baik ditolak masuk surga. Ya, berbuat baiknya tentunya dikasih tanda petik ya. Jadi maksudnya berbuat baik yang bagaimana? Kalau berbuat baik itu menurut pengertianmu sendiri, ya itu tentunya tidak benar. Oke, kembali lagi. Jadi kesimpulannya, ada baiknya penentangan seperti ini supaya orang Kristen juga diuji. Apakah yang kamu percaya adalah betul-betul kebenaran? Mari kita belajar bersama untuk betul-betul menguji diri kita sendiri. Apakah yang saya percayai selama ini adalah kebenaran? Mau enggak? Mau enggak kita dengan jujur memeriksa diri kita sendiri? Apakah selama ini yang saya pelajari adalah benar-benar kebenaran? Saya berani enggak terbuka? Terbuka untuk diperiksa, terbuka untuk diteliti, terbuka untuk mengakui seandainya saya salah. Saya mau ngaku salah dan saya mau diperbaiki. Seandainya seperti itu. Itulah Kristen yang gentle. Ya. Anda gentleman. Sebagai orang Kristen belajar terbuka, belajar diperiksa, belajar dikoreksi. Kalau memang saya salah, saya mau berubah. Wah, itu ancungan jempol. Dan saya harap semua orang Kristen begitu, termasuk saya. Saya silakan dikoreksi, saya silakan ditegur, saya silakan dikasih tahu apa salah saya. Kalau memang betul-betul saya salah, saya siap untuk harus berubah sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Jadi berubahnya bukan sesuai dengan selera Anda loh ya. Berubahnya sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada saudara dan saya. Seperti tadi saya bilang, perbuatan baik itu tidak jaminan. Tidak jaminan. Dan banyak orang Kristen salah ngerti tentang perbuatan baik. Dipikir perbuatan baik itu syarat keselamatan. Sama sekali tidak. Makanya tadi sola fide, sola gratia. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada, Pak. Dari Tuama Madago. Kalau Allah telah berdaulat terhadap segala sesuatu, apakah Allah juga menetapkan dosa? Mohon pencerahannya. Nah, itu tidak bisa saya jelaskan di sini tentang Allah menetapkan dosa. Mungkin kalau nanti ada kesempatan berikut saya akan jelaskan. Tapi ini kan saya belum membahas itu. Jadi mohon ditahan dulu pertanyaannya. Dan pelajaran-pelajaran seperti ini saya selalu ajarkan di sekolah teologi yang saya bina, STRIS, ya. Anda silakan kalau memang berminat betul-betul belajar firman Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh, silakan welcome mengikuti kelas kami di Sekolah Teologi Reform Injili Surabaya. Ya, nanti minta data-datanya bisa ke WA-nya STRIS. Ya, nanti saya bisa share tentang WA STRIS. Oke. Jadi saya tunda ya pertanyaan ini, saya tidak mau jawab. Yang pasti memang begini, prinsipnya gini, garis besarnya saya kasih tahu dulu. Yang pasti Allah berdaulat itu
atas segala sesuatu tanpa kecuali. Ya, namanya berdaulat itu ya berdaulat, enggak ada berdaulat separuh-separuh itu enggak ada. Daerah sini berdaulat, daerah sini enggak berdaulat, yaitu namanya enggak maha berdaulat. Kalau saudara misalnya saya berdaulat di rumah saya. Di rumah orang lain saya enggak berdaulat, yaitu namanya saya tidak maha berdaulat kan. Nah, Allah itu berdaulat penuh atas segala sesuatu, atas segala peristiwa, atas segala zaman. Berarti tidak ada peristiwa yang Allah tidak berdaulat. Nah, jadi sebetulnya Anda sudah menemukan jawabannya itu. Cuma pasti ada pertanyaan berikutnya. Kalau Allah berdaulat terhadap ini, nanti bagaimana ini. Oh, panjang ya toh. Penjelasannya panjang. Jadi itu saya pending dulu. Oke, ada pertanyaan lain? Malam Pak Andi. Ya, Pak Dani. Ya, apa kabar Pak? Maaf saya tadi tidak setuju Pak dengan kalimat Pak Andi yang mengatakan Pak Andi belum go internasional oleh karena salah seorang mentor saya yang seorang profesor di Monash ini Pak yang beliau berubah dari Arminian menjadi Calvinis oleh karena Pak Andi begitu. Oh. Dan dia juga adalah pendeta yang jemaatnya paling besar di Melbourne, gereja Indonesia. Ya, itu semua only by grace. Gitu kan Pak. Saya ingin tolong dikoreksi kalau yang saya tangkap salah bahwa dari pemaparan hari ini dan minggu lalu Pak, mengenai kacamata yang kita mau pakai atau pendekatan yang kita mau pakai terhadap Arminian ini gitu Pak. Saya melihat kalau yang dipakai adalah bagaimana ada kebenaran yang dipertentangkan dengan Alkitab yang sama misalnya. Nah, seolah-olah itu saya melihat sebagai hitam putih begitu. Yang saya tangkap demikian. Padahal kalau yang saya mengerti adalah mungkin nggak bahwa ada salah satu itu adalah punya pemahaman yang tidak lengkap. Maksud saya dia belum mengerti satu kelompok itu kedalaman dari pengertian Alkitab secara utuh begitu. Sehingga dengan demikian maka semangat yang kita gunakan adalah semangat brotherlyhood, semangat persaudaraan gitu untuk lebih dalam, bukan seperti semangat triumfalistik yang menang-menangan yang kita menggunakan pedang begitu di sini. Sebenarnya kalau mau jujur toh mereka yang kita sebut Arminian itu mereka nggak ngerti sebenarnya mayoritas bahwa mereka adalah Arminian. Paling tidak itu yang pernah saya alami waktu saya ada dulu saya pernah ada di kelompok ya yang mayoritas itulah Pak begitu. Saya juga tidak pernah menyadari bahasa Arminian begitu. Jadi mereka dalam satu sisi mereka percaya bahwa grace itu kasih karunia itu yang menyelamatkan begitu, hanya kemudian sejauh mana kasih karunia itu misalnya belum sampai kepada materi-materi yang detail gitu, bahwa kasih karunia itu memang memampukan gitu ya. Lalu kalau mereka misalnya saya tanya apakah yang membedakan kamu dengan tetanggamu yang muslim gitu ya Pak, apakah kamu mempraktekkan imanmu dengan benar atau karena kasih karunia? Mereka jawabnya karena kasih karunia. Apakah kamu diselamatkan karena kehendak bebasmu atau Kristus yang menyelamatkanmu? Mereka bilang Kristus yang menyelamatkan. Gitu. Jadi maksud saya seperti itu Pak, karena memang perbedaan misalnya dalam eskatologi juga barangkali bisa berbeda dengan premil dan postmil dan amil begitu ya Pak ya. Saya kira itu yang membedakan sebenarnya. Kita berdiskusi dengan misalnya dengan saksi Yehova yang mereka mengklaim punya Alkitab yang sama, ya tentu itu adalah ajaran yang sesat begitu. berbeda sekali maksud saya begitu. Dan banyak tokoh-tokoh Arminian seperti John Wesley yang luar biasa menurut saya penginjilan. Bahkan George Whitefield pun yang Calvinis, dia bilang bahwa saya mungkin tidak ketemu Wesley di surga karena dia mungkin
surganya lebih tinggi daripada saya. Sekian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dhani. Wah, enak ini ngomong-ngomong sama Pak Dhani ini. Ya, saya juga setuju sebenarnya dengan perkataan tadi bahwa rekan-rekan kita yang belum reform ini memang belum paham Arminian itu apa. Karena memang sebetulnya seperti yang saya katakan minggu lalu, orang Arminian itu secara alami itu menjadi Arminian. Bukan karena dia belajar. Maksudnya alami itu maksudnya secara logika, pikiran logis itu Arminian itu lebih bisa diterima daripada ajaran reform. Nah, itu yang sebetulnya yang menjadi akar awalnya ya. Karena logika kita itu lebih bisa menerima ini. Ya seperti yang saya kasih contoh yang lalu itu, misalnya keselamatan kok tanpa perbuatan baik, ya enggak mungkin. Keselamatan itu ya mesti ada perbuatan baiknya. Kalau enggak ada perbuatan baiknya, ya mana bisa selamat. Nah itu kan logikanya kan juga masuk akal juga sebetulnya. Meskipun di dalam Yesus Kristus ya tetap mesti ada perbuatan baiknya. Nah, itu mungkin yang tadi Pak Dhani bilang kurang lengkap ya. Pemahamannya itu ya kurang komprehensif lah, kalau pakai istilah yang lebih canggih itu komprehensif, kurang utuh begitu. Ya, kurang utuh. Saya sangat setuju itu. Karena saya dulu juga Arminian kan. Saya juga Arminian dan saya tegaskan, saya dulu waktu masih Arminian saya bukan masuk neraka loh. Saya belum diselamatkan. Saya sudah benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya betul-betul sudah bertobat. Saya betul-betul merindukan kebenaran. Cuma nggak ngerti kalau yang diajarkan ke saya itu ternyata yaitu tadi belum seutuhnya, belum lengkap. Ya mohon maaf kalau ada yang merasa kamu kok gaya, apa kamu sudah yang paling lengkap. Nah itu nanti ada yang marah lagi kalau ngomong kayak gini ya. Oh kamu itu merasa kamu lah, hanya kamu yang paling lengkap ya. Kita ini semua belum lengkap. Nah makanya saya selalu anjurkan jangan marah-marah dulu ya kan. Saya bersyukur saya ngomong kayak gini ini sekarang ini boleh dalam forum ini ya istilahnya saya sudah cukup banyak makan asam garam lah. Dengan usia 67 ini ya saya belajar sabar untuk memahami rekan-rekan yang mungkin suka panas ya. Suka panas, suka nggak terima, marah-marah, maki-maki. Ya makanya saya akan layani dengan ya anugerah Tuhan lah yang memberi saya mungkin kesabaran untuk melayani. Tapi saya ini bukan orang sabar loh. Saya ini juga bisa marah, bisa. Saya pernah itu dalam satu kelompok itu sampai marah sekali sampai saya sudah nggak tahan, saya get out dari grup itu. Ya lagi emosi memang. Ya namanya manusia, kita ya namanya kesabaran ya ada batasnya. Kalau main maki-makian, hina-hinaan, lalu sudah menyoroti pribadi itu sudah nggak nyaman sama sekali. Itu sudah bukan mau mengutamakan kebenaran, bukan mau mengutamakan pertumbuhan, tapi hanya melampiaskan nafsu untuk saling menghantam. Kalau sudah nafsu kayak gitu, ya bahasa Jawanya prei sudah saya lebih baik mundur aja daripada meneruskan hawa nafsu yang seperti itu, nanti tambah besar dosanya. Ya, oke, ada yang lain teman?
Pak Andi. Silakan Pak Keki. Pak Andi, saya mau sedikit kesaksian tentang teman saya, tetangga saya kan RW, dia kan orang Arminian. Om gitu, di Dr. Yusuf. Dia ada orangnya keras sekali, tapi disiplin. Keras, tapi istrinya perbuatan baiknya luar biasa, perbuatan baik. Tapi yang Om ini enggak. Waktu dia sakit mau meninggal, saya ke rumah sakit. Siapa? Bilang, Om, hanya kepada Yesus saja. Hanya kepada Yesus saja. Om diselamatkan masuk surga. Iya, betul, betul gitu. Nah, lalu meninggal. Tapi saya yakin dia masuk surga. Ada satu tantenya ini, waktu pekun, tante bagaimana? Nggak ke gereja? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau ke gereja, nggak mau percaya Tuhan Yesus. Karena dia menekankan perbuatan baik terus. Itu yang sayangnya itu. Jadi hilang Yesusnya. Nah, itu aja saya kesaksian. Ya, terima kasih buat kesaksiannya Pak Keki. Ini mas semangat penginjilan. Ya, membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, Pak Keki ini lebih tua dari saya ya. Umur berapa Pak? 70. Wah, ya mantap. Beda 3 tahun. 70 Pak ya mati wisan. Di firman Tuhan mengatakan sudah waktunya. Loh, masih bisa tambah 10 lagi Pak. Kalau kuat. Oh, nggak tentu Pak. Ngos-ngosan terus, jantung membesar. Oke. Maka dia siap-siap dengan Kristus yang intim. Oke, sudah ya. Tidak ada pertanyaan lain. Pak Andi. Sedikit, Pak. Ya. Oh, sorry. Pak Elia dulu lah. Ya, tadi saya oh sorry. Siapa duluan? Maksud? Saya Pak Elia duluan. Oh, saya jempol tadi. Anda orang, jadi saya duluan. Tadi saya menyimak Pak Andi mengatakan Calvin itu adalah cikal bakal reform. Karena cirinya adalah mengutamakan kedaulatan Allah. Betul, Pak? Kalau salah, tolong dikoreksi. Bukan begitu. Oh. Saya tadi bilang ajaran John Calvin itu menekankan keselamatan yang fokusnya keselamatan itu yaitu pada kedaulatan Allah. Bukan cikal bakal apa tadi you ngomong? Calvin reform. cikal. Reform. Cikal bakal reform karena menekankan kedaulatan Allah. Bukan. Memang Calvin mengajarkan ajaran-ajaran yang memurnikan ajaran yang sudah diajarkan oleh Martin Luther, dan itu akhirnya ajarannya John Calvin itu disebut ajaran reform. Tapi yang diprotes oleh Arminius adalah ajaran John Calvin yang khususnya tentang keselamatan yang sangat menekankan kedaulatan Allah. Nah, itu yang diprotes. Jadi kedaulatan Allah atas keselamatan manusia itu, keselamatan manusia lebih ditekankan kepada kedaulatan Allah. Kurang lebih begitu kan? Ajaran tentang keselamatan ya ciri khas dari ajaran John Calvin itu tentang keselamatan itu sangat menekankan kedaulatan Allah. Oke, nah sekarang kembali kepada kita, Pak. Orang banyak menganggap dirinya seorang reform, tapi ajaran tentang kedaulatan Allah, khususnya tentang keselamatan, hampir hilang, Pak. Kenapa ya? Oh. Ya karena reformnya separuh-separuh. Sebetulnya tidak kena reform itu. Tapi cuma nunut aja mungkin, atau beribadah di gereja reform,
tapi tidak menangkap maksud dari ajaran reform yang sesungguhnya. Jadi saya percaya kalau orang itu betul-betul belajar reform yang beneran, ya mendalam benar-benar, pasti dia itu mengerti bahwa penekanan ajaran keselamatan daripada John Calvin itu sangat menekankan kedaulatan Allah. Ya, kalau menekankan kasih Tuhan itu ya sudah pastilah, kita tidak usah ragu-ragu bahwa keselamatan itu inti ajaran keselamatan itu kasih Allah. Itu tidak usah diomongkan lagi, itu sudah pasti. Tapi ciri khas dari ajaran John Calvin ini, selain tadi secara umum, kalau kasih itu kan umum ya, semua menekankan kasih. Tapi kalau yang menekankan kedaulatan Allah itu waktu itu boleh dikata hampir nggak ada yang menekankan kedaulatan Allah yang mutlak itu. Nah, itu memang ciri khas daripada ajaran John Calvin yang mengacu kepada ajaran Agustinus. Jadi ajaran Agustinus itu juga sudah sangat menekankan kedaulatan Allah. Cuma belum sampai begitu tenar seperti yang diajarkan oleh John Calvin, sampai boleh dikata tersebar dengan luar biasa ajaran John Calvin. Di bukunya Institutio itu amat sangat jelas, ya. Pandi. Ya. Pandi. Silakan. Kalau ini tokoh yang bernama Martin. Pandi, kalau hyper Calvinis itu petanya di mana, Pak? Posisinya? Hyper-Calvinisme itu sebetulnya adalah hasil pemikiran yang ekstrim, yang menyimpang dari Alkitab. Jadi sebetulnya itu kalau mau konsisten, ajaran Hyper-Calvinisme itu bukan ajaran Kristen. Itu sudah menyimpang benar dari kekristenan. Karena apa? Karena terlalu menekankan kedaulatan Allah, menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Nah, ini penting ya, harus dicatat ya. Bahwa meskipun John Calvin itu sangat menekankan kedaulatan Allah, John Calvin juga tidak pernah meniadakan yang namanya tanggung jawab manusia. Kalau sampai tanggung jawab manusia itu dihilangkan, yaitu namanya sudah jadi hyper-Calvinism. Dan banyak orang yang mengira bahwa kalau menekankan kedaulatan Allah, sampai keselamatan itu ditentukan oleh kedaulatan Allah, itu namanya hyper-Calvinism. Nah, itu namanya ngawur. Orang tidak belajar baik-baik tentang reform, tapi belum sudah menuduh hyper, lalu menuduh misalnya double predestinasi itu adalah hyper-Calvinism. Nah, itu juga ngawur. Ya, jadi banyak orang-orang tidak ngerti, langsung nuduh-nuduh sembarangan hyper-Calvinism. Nah, itu karena tidak belajar benar-benar. Ya, saya dulu juga ikut-ikutnya ngawur-ngawur gitu, nuduh-nuduh sembarangan. Tapi setelah saya belajar, saya baru tahu, oh ternyata ajaran yang disebut hyper-Calvinism itu adalah ajaran yang mengabaikan atau menghapus tanggung jawab manusia. Jadi seperti kalau aplikasinya begini, sebetulnya itu tidak ada orang kayak gitu kok. Misalnya, ya sudah, sekali selamat tetap selamat. Haleluya, puji Tuhan. Kalau gitu aku boleh kepelacur, aku boleh ngerampok, aku boleh membunuh, aku boleh berjudi, toh sekali selamat tetap selamat. Nah, itu namanya hyper-Calvinism, dan itu sebetulnya saya yakin di dunia ini tidak ada orang kayak gitu. Itu bukan orang Kristen kayak gitu, itu bukan ajaran Kristen. Iya kan? Itu ajaran dari orang hedonisme.
Ayo mumpung lagi hidup, mari kita makan minum, mari kita memuaskan seks kita. Itu namanya hedonisme. Ya, orang kalau sudah menekankan kedaulatan Allah secara murni dan benar, tidak mungkin kesimpulannya, ya sudah, ayo rusak-rusakan hidup kita, ayo rusak-rusakan aja, toh semua sudah dalam kedaulatan Allah. Itu namanya orang tidak ngerti kedaulatan Allah. Ya, saya balik sekarang. Orang kalau sungguh-sungguh mengerti kedaulatan Allah secara benar, orang itu pasti tidak mungkin menghilangkan tanggung jawab manusia. Ya, tapi ini nanti bicara ini advance ya. Ini Martin sudah pertanyaannya sudah mendahului. Oke, enggak apa-apa. Saya cuma beri informasi sedikit aja. Andi. Ya, Bu Willy, silakan. Iya, saya mau nanya tentang John Wesley. Dia kan juga, saya agak ragu, apakah dia Armenian atau dia juga Reform? Karena di dalam dia punya ini sejarah, sepertinya dia juga mengajar. Tetapi dia juga dibilang Bapak Reform. Apa itu benar, Pak? Gitu. Yes. Saya dalam penelitian saya, di mana saya juga masih belum benar-benar meneliti, tapi secara sepintas saya menyimpulkan sebenarnya John Wesley ini orang Reform sebenarnya. Cuma kelemahan daripada John Wesley adalah dia mengembangkan ajaran Reform ini dengan yang namanya gerakan holisme, ya, gerakan holisme. Maksudnya gerakan pengudusan. Itu. Nah, gerakan pengudusan ini akhirnya dikembangkan oleh pengikutnya John Wesley. Ya, holisme ini dikembangkan oleh pengikutnya John Wesley, merupakan, jadi gerakan pengudusan ini merupakan second blessing. Nah, itu kalau di ajarannya John Wesley. Sebetulnya yang menekankan ini mungkin bukan John Wesley-nya, tapi pengikutnya. Cuma John Wesley itu memang sangat menekankan hidup kudus. Karena apa? Waktu itu banyak pengikut Reform yang hidupnya sudah tidak kudus. Jadi ada reform-reform yang sudah mentradisi, ya. Jadi John Wesley itu kurang lebih hidupnya 200 tahun setelah John Calvin, ya, sekitar itu. Dan selama 200 tahun itu tentunya sudah banyak mengalami kemerosotan dan juga pemahaman reform yang tradisional. Akhirnya ya banyak orang Kristen yang hidupnya kacau. Ya miriplah misalnya, misalnya saya dengar dari teman-teman yang di Irian Barat itu ya, katanya Kristen, ya enggak semua, ada cukup banyak orang Kristen di Irian Barat itu yang Kristennya sudah Kristen keturunan. Dan Kristen keturunan itu kerjanya apa tiap malam? Tiap malam katanya nyanyi-nyanyi haleluya, tapi sambil mabuk-mabukan. Ya, putar-putar nyanyi-nyanyi lagu, ya lagu-lagu Kristen, sambil main gitar, sambil apa, dansa-dansa, sambil minum minuman keras. Lalu mecahin botol apa segala macam. Nah, itulah kekristenan katanya di Irian itu seperti itu. Nah, saya bayangkan mungkin di
negara Eropa Kristennya sudah kayak gitu, makanya John Wesley waktu bikin KKR besar-besaran, ya itu api kebangunan rohani yang maha dahsyat, memang diakui ya. John Wesley dan Charles Wesley bersaudara itu memang sangat dahsyat waktu itu, bikin KKR yang sampai seluruh Eropa, sampai Inggris, sampai Amerika, bahkan itu KKR itu meledak sampai di sana. Nah, itu mereka menekankan hidup kudus. Jadi orang Kristen harus hidup kudus. Akhirnya dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya, hidup kudus itu menjadi syarat untuk bisa diterima oleh Tuhan. Kalau kamu tidak hidup kudus, kamu tidak bisa diterima oleh Allah. Ajaran ini memang sebetulnya nggak salah, cuma juga terbukalah pintu Arminianisme itu bisa masuk di situ. Bahwa syarat keselamatan adalah hidup kudus. Jadi bukan lagi sola gratia lagi dan sola fide lagi. Wah, ini sudah jam 9 lebih lewat 6 menit. Jadi mohon maaf, saya harus berhenti sampai di sini karena sudah kelewatan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur atas anugerahnya yang sudah memimpin diskusi kita hari ini. Kita akan lanjutkan hari Senin lagi. Dan kita akan lanjutkan dengan lebih meneliti ajaran-ajaran daripada John Calvin dan Arminian. Kiranya semua ini boleh menambah kerinduan kita untuk belajar lebih sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya boleh minta pimpin doa dari ini Pak Heru Lukito. Bisa pimpin? Terima kasih Pak Andi. Mari ya. kita bersyukur di dalam doa. Ya, mari. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Allah Roh Kudus yang telah memimpin hamba-Mu Pak Andi Halim, memberkati kami sekalian yang boleh bergabung melalui link Zoom ini, melalui YouTube maupun yang lainnya. Kami memuji Tuhan untuk pengajaran yang benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memahami bahwa terang firman Tuhan inilah yang memimpin kehidupan kami menjadi orang-orang yang hanya karena kasih karunia, anugerah Tuhan, dengan firman Tuhan kami boleh diselamatkan, dan itu membuktikan kami menjadi anak-anak Allah yang siap juga untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara kami yang lain. Iya. Karya yang agung dan mulia melalui pelayanan hamba-Mu Pak Andi Halim boleh memberkati Stris, boleh memberkati banyak orang, boleh memberkati anak-anak Tuhan yang mereka pun juga terus rindu hidup benar, hidup layak, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi panjangan Tuhan memberitakan kabar baik. Bagaimana kami mengasihi Tuhan, kami juga mengasihi sesama. Karena Tuhan merancang kami untuk kami boleh melakukan kehidupan yang baik sebagaimana rencana-Mu yang indah dan agung. Sekali lagi terima kasih di kehidupan hamba-Mu ini, berkati keluarga, melalui pelayanan, melalui tanggung jawab, dan berbagai hal yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab, talenta karunia untuk mengajar dan memimpin, mengembalakan umat-Mu, jemaat-Mu di Stris, di mana kita memberkati. Terpujilah Kristus. Kami bersyukur, terima kasih untuk sarana yang kami pakai melalui link Zoom ini. Kami bersyukur untuk interaksi komunikasi tanya jawab yang interaktif. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang rindu terus memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dalam kami memberkati untuk pelayanan-pelayanan berikutnya. Haleluya. Amin.